Males banget deh, males banget bro jalan bro. Pertama emang nggak harus, kayaknya harus bawa doku deh, bawa doku gitu. Ntar kan kalau misalnya rel kereta api ya, rel kereta api tuh resikonya ini lengah gitu, jadi agak bingung juga kita ntar. Di pinggir-pinggir rel kereta api itu banyak sih hutannya, banyak banget hutan itu. Side away, udah gitu sendiri gimana nih bro. Nih di sini nih, ini aja suka ada nih sini. Kalau saya tidur tuh suka mana ya, di sini nggak ada tempat apa namanya kosong itu, umpamanya hutan-hutan itu kebun ada sih, tapi nggak terlalu nggak, biasanya dilarang itu apa gimana gitu, nggak tahu deh kebun orang. Tapi aku mau coba ya. Di sini paling banyak tuh ular, jadi gua tuh harus nyemprot ujung kaki sampai ujung kepala, sampai kepala tuh parfum. Ini parfum gue tuh buat ini, buat perfume for snake, to make snake run. Snake must be run, must be perfume. Oh my god, it's very hard, beating. Mau jualan apa nih? Saya kan pernah lihat tuh, suka ngebantuin nge-sharein gitu biar cepet laku itu, orang-orang jualan tuh saya suka rajin, saya suka nge-share gitu, nge-share biar ada yang lihat, biar mau ada yang mau gimana gitu, banyak sengaja saya tuh memang kerjaanku gitu, share terus biar orang tuh ngeliat, oh bagus, ambil, nge-share, oh bagus, kepingin gitu, sengaja. Emang kerjaan itu namanya kerja sebenarnya, cuma di sini kan banyak, kan Indonesia ini sebenarnya belum siap itu untuk menerima, sampai sekarang pun menerima sistem internet itu, sistem kerja internet masih buta gitu, mereka masih meraba-raba bagaimana caranya. Mereka biasanya harus masuk ke suatu tempat yang ini banget, yang ketat banget itu, seperti pendaftaran untuk menjadi pekerja di internet itu, mereka harus masuk ke situ karena mereka tuh masih meraba cara-cara kerja itu, mereka belum mengerti gitu, masih kok kepala gatal ya, tadi gue habis bersihin ini pohon itu, jadi masih nggak ngerti gitu. Kalau kita kan, gue kan memang dari sananya emang udah tahu cara kerja sistem gitu, sistematis, jadi sendiri langsung akun, namanya juga akun kan itu untuk kerja, namanya bikin akun untuk kerja, untuk selain ada juga untuk diri sendiri juga itu untuk pelaporan itu, jadi bisa disebut kerja. Jadi kan nanti dia ngejelasin dirinya apa gitu kan, umpamanya ibu rumah tangga
terus teman-temannya seperti apa. Nah itu juga termasuk hitungan. Kerjanya dihitung kerja juga. Bisa masuk umpama kayak ini ya, masuk ke daftar jumlah, perhitungan jumlah penduduk ini, orang termasuk penduduk dunia atau penduduk negara atau penduduk sipil gitu. Hitungannya seperti itu. Maka sebutnya akcounting. Kalau dalam pendidikan ada accounting. Itu harus bisa harus bisa tahu sendiri. Bikin akun tuh itu harus siap dulu. Pertama harus siap. Ini hati-hati. Sistemnya di sini nge-share, terus pokoknya ini apa sih namanya, saling gitu, berbagi gitu. Jadi kedua belah pihak atau pihak satu dengan pihak lainnya tidak ada kerugian. Kalau bisa keduanya bisa mendapatkan untung itu. Maksudnya jangan saling merugikan satu sama lain kan, soalnya bahaya. Nah di situ yang gue baca ya bro. Jadi gimana ya, sistematis gitu, sistem yang harus masuk ke bagian perketatan gitu, tata cara kerja dalam lingkup internet. Itu orang-orang yang memang nggak tahu harus kemana. Dia harus masuk ke salah satu tempat yang isinya merupakan suatu tempat untuk pekerjaan dan tugas gitu di sistem internet. Kalau Ogut nih dari sononya udah kayak gini, udah ngerti gitu. Jadi dari saat pembuatan pertama kali akun keluar tuh udah ngerti, dapet keterangan dan penjelasan, udah ngerti. Oh ya, job udah langsung alone sendiri langsung gitu. Dan itu kan semua udah terhitung, udah tercatat, dan gitu maksudnya. Jadi nggak perlu lagi karena nggak buta, nggak meraba dan nggak merangkak, jadi nggak perlu masuk ke suatu tempat khusus yang mencatat dan memberi keterangan untuk mendapatkan suatu pekerjaan di dalam internet. Tapi mandiri itu sendiri karena sudah mengetahui sistem dan tata cara, dan sebelum itu sudah diterangkan dalam keterangan, itu udah mengerti itu. Jadi nggak capek-capek harus berpikir lagi nyari, gimana kerjanya, kerja apa sih gitu kan, bingung. Tuh ada tempat, diklik lo. Lain lagi lo kalau mau kerja, kalau ente mau kerja ente harus begini. Nah itu menuntun untuk yang masih meraba, yang nggak tahu gitu, merangkak kan seperti gimana gitu, merangkak meraba-raba lah istilahnya. Kalau saya kan emang dari pendidikannya udah ada internet. Itu sistem internet adalah sistem bla 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 bla. Terus sudah nangkep gitu, tik masuk langsung ke otak kamu gitu. Ya udah tinggal bikin akun aja kan, terus kerja, udah selesai kayak gitu. Kerjanya apa ya nggak tahu deh, terserah, mau ngepel kayak mau nyuci piring juga nggak apa-apa kan ya. Tunjukin saya suka nyuci piring di rumah, itu kerja namanya. Nanti kan lihat, ya dia kerja nyuci piring. gaji seperti itu kira-kira. Ini di tempat saya udah nggak ada tempat lapang, nggak ada tempat kosong, semuanya full tempat tinggal. Yang tadinya saya bisa main ke daerah hutan sana, itu sekarang udah penuh dengan tempat tinggal. Aduh, sebel banget, sedih ya, saya sedih banget. Pengen gimana ya, pengen pindah ke tempat yang sunyi gitu, dimana orang tuh nggak ada, terus paling nggak jarak antara rumah satu dan rumah lain tuh bisa 200-300 meteran kan. Jadi
sisanya tuh hutan-hutan, kebun-kebun, atau apalah nggak tahu lah itu ilalang atau apalah kan. Nah, itu yang saya kepinginin tuh kayak tempat-tempat seperti itu. Makanya saya harus bikin sendiri, nggak bisa nyari tempat, berarti harus bikin sendiri di hutan. Satu-satunya cara harus membuat sendiri di hutan. Jadi biar buat diri sendiri bisa, buat orang lain juga bisa gitu. Nanti kita batasi gitu kan, luasnya, penggunaannya gitu. Kalau ada orang yang masuk, ntar ini tanah tidak dijual, tanah ini nanti sengaja ditetapkan milik negara. Pertama emang gue harus nge-pay itu, pay the land, pay jungle, pay forest, pay wood to place a place like rice and thing forming with a form lands. Itu enak banget ngebayanginnya. Ada perkebunan, ada pesawahan, ada aja, ada ini, ada itu, ada yang hitam, ada yang putih, macam-macam lah pokoknya. Kayak gitu deh kira-kira. Jadi bener mali kipe banget gue dikata kagak bener segala macam ini. Ini males banget nih, ini body bearing banget, bearing malas banget karena emang ntar gue mau keluar kepengennya apa, TU rokok siap. karena sekarang kan uang di kantong cuma 5.000, gue ini dokunya udah mulai habis, udah nggak ada, belum dapat kiriman lagi dari anak. Jadi kan kirimannya kan setiap bulan sekali itu dikirim dari anak-anak Granny itu yang di luar negeri itu loh. Kalau saya kan nggak ada yang ngirim, saya kan sendiri di sini, cuma bisa bantu-bantu ya selagi numpang kan, bantuin biar bisa minta rokok, bantuin biar bisa minta ini itu kan. Nanti kalau udah punya doku cabut, hilang, ting kemana tuh, hilang, ilmunya tinggi, dia bisa menghilang gitu. Mungkin dia berguru di mana gitu kan. Itu keinginan gue mau cabut, mau dari sini. Gue nggak bisa karena gue harus pegang doku, nggak ada doku itu no money no dong, bukan no money itu no way, you don't have the way. If you have money, you have job, you must be have the job. If you don't have money, you cannot job, you don't have job, so you must have money. Mean for myself, mean about self, mean for myself, thinking about that, that's bad. Bendera saya itu udah 10 tahun ya, berapa ya, di sini pertama kali saya datang tuh saya baru, ini masih hutan, kebun, enak banget. Bayangin ini kalau, makanya saya harus pindah ke tempat yang lebih sunyi lagi. Nggak bisa di sini, kepala saya pusing banget nih, sakit, pusing itu ngeliat lebih pusing. Terus yang kepikiran apa, tau nggak,
Pokoknya yang kepikiran tuh udah nggak mau ngeliat orang, pokoknya gue nggak mau ngeliat orang, pusing kepala, pusing banget. Lihat orang bolak balik pusing, lihat orang ngobrol pusing, ngeliat orang ketawa pusing. Gue mau suatu tempat yang nggak ada orangnya, yang sendiri itu. Kira-kira di mana ya? Daerah Depok, Bogor, atau jangan di Pulau Jawa ini, di Sulawesi itu banyak tempat kosong itu, ada hutan itu, saya mau tinggal di sana itu. Nanti masalah ini itu nanti kalau saya sudah pegang duit itu, kalau duit itu kan harus dipegang, kalau tidak dipegang dia kan lari kemana-mana kan, belum tentu dia balik lagi kalau kita panggil, hilang terus seperti burung lepas kan, makanya harus kita pegang terus. Jadi saya kan belum pegang duit, belum pegang buku, jadi kayak gini muka saya udah kacau berantakan, nggak tahu orang nebaknya apa. Kalau mengaku ini pun orang udah lagi berpikir penampilan kamu kan tidak sesuai gitu, umpamanya kan saya kan penampilan saya kan cuek, selonong boy, bodo amat, ketawa ke TV gitu kan, gitu. Jadi nggak ngerti orang, dan itu nggak meyakinkan bagi mereka, karena mereka tuh sistemnya gimana ya, saya ngeliatnya mereka tuh kayak gimana gitu ya, harus ngepas banget, padahal ini wilayah ya beda deh, perbedaan peradaban sih. Peradaban saya semua orang meskipun dia pendidikan juga sih, kalau misalnya dia itu misalnya pengemis nih ya, itu di negara saya, negara gue di Amerika Serikat itu pengemis itu dicurigain, mereka tuh langsung berpikir nih pengemis tuh bukan nih, kayaknya bukan lah. Meskipun benar-benar pengemis, mereka tuh curiga gitu, tapi di kepala ini bukan nih tapi dikasih juga kan, atau dilewati. Dia mereka itu melewati bukan karena mereka pelit, mereka berpikir ini pengemis atau bukan gitu. Meskipun di badan tulisin I need money to eat for food, I need money to buy food, itu tetap aja they don't believe, like suspension, they don't understand, just maybe lie gitu. Jadi bukan ngelewatin karena pelit, gue juga pernah ngelewatin pikiran ini bukan ini gitu, pusing jadi bukan nih, maksudnya bukan pengemis itu, curiganya terlalu besar gitu, bukan gitu, kiranya bukan aja, bukan pelit, bukan apa, tapi curiga gitu. Kalau di sini ngeri banget, bro. Orang yang berpenampilan tidak menarik atau yang kurang meyakinkan itu habis diintimidasi, habis ditelan cemoohan. Itu yang gue pelajari di sini. Ngeri, berbeda di sebaliknya. Asli banget, sebaliknya banget. Kalau di sana tuh gini, orang yang seperti itu dicurigai gitu. Ini karena kan ya maklum lah, di sana kan banyak kejahatan, sebentar-bentar kejahatan jadinya kecurigaan terhadap orang lain yang memiliki penampilan yang berbeda dari diri mereka, itu dicurigai. Apalagi kan gini, umpamanya kejahatan itu kan pasti banyak duit, tiba-tiba ada salah satu yang nggak punya duit, jadi anggapnya punya duit semua tuh, jadi curiga di situ. Saya punya duit, semua orang punya duit, kok dia enggak, kan curiga, ini nggak mungkin gitu kan. Kalau di sini ngeri, di sini habis diintimidasi. Gue sendiri ngerasa, gue tuh pernah ya, kayak kemarin juga sering sih, kalau pakai pakaian gue kan sobek itu emang sengaja buat gunain buat jalan ke suatu tempat agak jauh, biar nggak tahu gitu, ya sengaja gitu, ada bolong pengen lihat gue ntar dianggap apa gitu, bener anggapnya parah banget. Jadi nggak ada pemikiran lain itu selain ketetapan yang dilihat, langsung intimidasi,
Kalau gue nggak gitu, gue curiga tukang beling, gue curigain ya nggak. Jangan-jangan tuh jemuran gue hilang gitu, curiga dong. Tukang sampah curigain ya. Jangan apa nih kok celana gue tinggal 3 kemarin. Nah, gitu. Padahal biasanya kan ada 2. Nah, kan tukang tambah 1 curiga. Itu di situ ceritanya, jalan ceritanya. Jadi sekarang mau kemana ntar nih buat nih? Tempat yang gelap. Ini asli loh. Pertama kali go out ke tempat yang serem-serem itu dari dulu, dari sebelum ada tempat ini. Ada rumah-rumah sebelumnya, belakang rumah gue tuh rumah kosong, isinya pocong. Itu gue tuh nggak peduli, cuma ngeliat sebentar. Gue mau cari tempat yang lebih ngeri di dekat kereta api. Itu nggak pernah gue bawa HP gue tinggal di rumah, cabut jalan. Itu dari jam 9 atau jam 11 malam sampai jam 4 pagi tuh kemana-mana ke tempat sepi sendiri. Dan sering 1 minggu tuh bisa 3-4 kali gue ngelakuin hal itu tuh. Jauh jalannya sampai ke Rempuk, kemana tempat yang jauh-jauh jalanin tuh, melalui tempat-tempat yang sepi gitu, yang jarang orang, yang emang sengaja. Gue tuh nggak suka ngeliat orang ramai sedikit, pusing kan. Nah itu dia gue masuk. Jadi gitu dah, pengen nyari temen juga harus hati-hati, salah sedikit gue kepleset ya kan, salah sedikit rusak, rencana bisa berantakan. Jadi harus hati-hati banget, nggak bisa langsung milih taruhlah Doski baik ya, yang bakalan gue pilih buat temen tuh mungkin Doski baik, kelihatan seperti bicara baik, nolong gitu. Tapi yang kedepannya gue bisa ngeliat nih Bihiu bahaya apa Romeo kan ya, makanya gimana lagi. Situasi situasi mencekam setiap harinya. Jadi situasi ini mencekam terus dalam perasaan setiap harinya. Gue tuh kalau nggak suka sama orang di sini, gue teriakin. Mereka ngomong apa, ngomongin gue tuh rame-rame, itu gue pusing, langsung teriakin bawa gitu. Sambil kalau maju salah, itu gue bilang kan, ente kan tahu kan gue tidak sama dengan manusia ini yang tidak dapat terbang, umpamanya tidak dapat menyelam di dalam air selama berjam-jam karena memiliki gaya batu dan tidak timbul-timbul kembali. Itu kan berbeda di situ perbedaannya. Jadi bisa menghilang kalau tidak ada yang tahu lagi. Aduh capek deh. Gue nggak suka kalau ngeliat orang pacaran, nggak suka. Maksudnya gini ya, bukan nggak suka sama dia gitu, bukan nggak suka sama dia karena dia pacaran sedangkan gue tuh nggak. Tapi begini kan, gue tuh sendiri, dalam kesendirian gue tuh kan banyak banget tuh kejadian-kejadian yang mengerikan dalam kehidupan. Dan itu semua kan gue pikirin sendiri ya. Tiba-tiba pokoknya situasi dalam bahaya. Tiba-tiba gue tuh ngeliat orang yang depan, ada orang bergandengan tangan pacaran, terus ini langsung kena ke diri gitu. Jadi langsung terus masuk ke mata, ke kepala, ke pemikiran, cowoknya baut gitu. Jadi kayak gitu, aneh banget, terasa cowoknya dulu gue dan ceweknya cewek.
ya apaan masuk gua kayak gitu gitu. Jadi gimana ya, duduk gitu kayak gue tuh adalah dia yang lagi gandengan sama cewek, lagi pacaran, terus langsung naik dud, anjay, wah, panik kan. Gue nggak kayak gitu maksudnya gue nggak mau gitu, gue nggak mau kayak gitu, ini situasi gue lain beda kan. Dan gue marah di situ, paling kan mencibir deh kayak gitu aja loh gitu. Maksudnya bukan marah sama orang itu, bukan ngiri orang, tapi ini kenapa ya bisa ketarik, jadi ketarik gitu, ketukar. Jadi yang jalan itu gue lagi gandengan tangan di saat gue lagi susah, lagi nggak punya apa-apa, lagi dalam keadaan bahaya gitu, terus lagi kepantau, lagi kelihatan, jadi apa gitu, anjir masuk gue kayak gitu gimana sih ini. Jadi kayak gitu sendiri, kayak kemarin orang kawinan dibilangnya ini langsung, ini gimana sih, kurang ajar banget sih, gue nggak ngerti nih, gue nggak ngerti ini, gue sendiri gitu entah kenapa di sana ini ya, apa karena apa kali, kena sihir atau gimana ya, jadi padahal gue nggak kenal sama mereka gitu, tapi mungkin karena gue pernah makan makanan mereka seperti gado-gado, keredok yang berasal dari pembuatan tangan mereka yang nggak tahu berasal atau pokoknya kayak gitu deh, terus siomay, bakso, mungkin karena hal itu jadi otak gue menjadi satu dengan mereka, jadinya jadi kayak gini, jadi sedikit stres tapi nggak ngaruh sih stres, yang penting gue masih bisa membaca dan menulis, masih bisa nerangin sesuatu baik lisan maupun non lisan ya, seperti umpamanya pakai sandi gerak tangan itu kan, kayak ini itu kan masih bisa gitu. Nah itu untungnya kayak gitu, stresnya karena stres kebanyakan ini gitu, kebanyakan way, jadi all the way tersebut dibagi-bagi menjadi banyak, terus setiap way-nya itu udah menjadi banyak, setiap way itu ditelusuri, diterang, jadi ya banyak, ada lagi banyak sampai kepala berat kayak batu. Jadi kayak batu nih tuh, bunyinya tuh batu tik like a star because all the way, the many way, one much again and again more. I have much but I don't know, like a stone tuk. Jadi udah kayak udah saking ini karena ini way tersebut, kayak all the way tersebut, terus all the way kan nanti itu semua apapun itu jenisnya, kemudian dibagi satu-satu jadi banyak, dan setiap sepersatuan itu dibagi-bagi lagi, jadinya kepala jadi batu, jadi keras. Jadinya itu pusing, itu begini waktu nih. Kalau ngeliat orang apa sih udah jadi bisa kayak gitu ya itulah namanya juga orang